saya adalah seorang domba yang hilang, tapi Tuhan tetap di belakang saya dan mengejar saya dan mencari saya dan mendapatkan saya. Sampai hari ini dia membersihkan saya dengan bersih oleh darah Yesus. Maka saudara, saya boleh berkata, jangan sia-siakan kasih Kristus bersama kita. Kalau Tuhan sudah menselamatkan kita, jangan kembalikan kedosaan. Kasih Kristus dia memberikan kita dengan mahal. Saya sangat bersyukur sampai hari ini Tuhan menyelamatkan keluarga saya, dan keluarga saya satu persatu sudah diselamatkan. Di dalam keluarga saya sudah 9 orang sudah diselamatkan Kristus. 2 minggu yang lalu adik saya di Taiwan juga sudah diselamatkan Tuhan dan sudah dibaptis. Tapi perwira ini orangnya justru berbeda. Dia bukan orang Israel, ya, tetapi dia punya iman kepada Yesus. Nah, dari mana kita melihat sikap orang ini yang luar biasa? Selain dia beriman dan percaya kepada Yesus tadi bahwa dia pasti sanggup menolong hambanya, dia humble. Humble-nya di mana ya? Di balik posisi jabatan kedudukannya yang sangat tinggi, yang bagus gitu kan ya. Dia punya sikap hati yang berbeda, yaitu humble, kerendahan hati gitu ya. Ya, selain dia beriman, humble, dia care banget. Kalau kita mau ngomong, emang hamba ini hamba apa sih? Kalau kita bicara hamba ya dalam konsep Alkitab, mungkin kita pikir begini, karena dia perwira bisa jadi hambanya ini adalah anak buahnya, tapi nyatanya enggak juga. Dia bilang kok di situ, aku juga punya bawahan katanya, aku juga punya prajurit. Artinya kalau dia bicara tentang hamba, dalam perkataannya ini, hambaku sedang sakit, itu bisa jadi memang budak, ya, doulos gitu ya. Budak atau doulos dalam terjemahan bahasa Yunani itu adalah orang yang sudah dibeli menjadi milik tuannya, dan dia nggak punya hak apapun untuk hidup. Mau diapain aja sama tuannya tuh dia nggak bisa protes, nggak bisa berontak gitu kan ya. Itu kalau namanya hamba. Jadi ibaratnya hamba itu sudah dibeli, kemudian sudah dicap menjadi milik tuannya. Jadi dia nggak punya nilai, nggak punya harga sama sekali. Tetapi kita melihat di sini, kalau perwira ini mengatakan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Artinya orang yang dimarginalkan, orang yang dikesampingkan, orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain, gitu kan ya, justru menjadi kepedulian dan perhatian daripada seorang perwira yang hebat ini, yang tinggi ini, gitu. Di tanganmu, tetap percaya, setiap ucapanmu ku simpan di hati. Ku tetap percaya, ku di tanganmu, Allahku, ku tetap percaya. Ya, mari kita mulai. Hari ini kita akan dilayani oleh ibu kita, yaitu hamba Tuhan, pendeta dari Palembang ya, yaitu Bu Sylvia Magdalena Akang. Haleluya ya. Udah baca di situ ya. Banyak sekali ya keterangannya ya. Jangan lupa ya, dosen STTE, ada di Kementerian Agama, OKI, di Sumatera Selatan gitu ya. Yaitu Palembang pokoknya ya, di Tuhan. Dan kita dilayani juga BL-nya oleh hambanya juga ya, puji Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi. Dan kita minta sore hari ini yaitu Pak Derikson untuk nanti mimpin setelah Oma keluar dari Zoom ya, Oma ada pelayanan juga, nah sampai selesai ya. Dan terima kasih semuanya, Pak Derikson juga jadi host ya. Lalu ada satu lagi, nanti siapa yang mau bersaksi ya. Terima kasih juga semua yang tergabung, yang hadir sore hari ini. Oma bersyukur, terima kasih. Tuhan sudah menyediakan, bahkan memberkati ya yang hadir pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya.
Bu Ellen. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pada sore hari indah yang Kau berikan bagi kami, sehingga Tuhan kami dapat bertemu secara Zoom Tuhan di ibadah kami pada saat ini, dipimpin oleh Oma kami, Oma Sinta. Kiranya Tuhan biarlah Bapa yang baik, dari awal sampai berakhirnya nanti ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya segala cuaca bahkan juga Tuhan Yesus yang Engkau berikan Tuhan yang baik sehingga kami dapat beribadah memuji nama Tuhan bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau pada saat ini Bapa yang baik, yang menjadi WL juga, yang menjadi pembawa firman juga Bapa hambamu Pendeta Zulfia. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan Yesus ibu kami ini. Kami percayakan Tuhan ibadah kami ini semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mulai hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan pada Ibu Pendeta Sylvia. Oke, baik. Salam Oma dan semua ibu bapak sekalian yang ada di dalam Zoom Persekutuan Doa Ekumene Nasional Internasional malam hari ini. Atas kasih setia dan anugerah Tuhanlah kita malam hari ini diperkenankannya berjumpa untuk kita memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Ya, baiklah, kita akan menaikkan pujian. Ya, Kau sungguh indah tiada taranya ya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Sungguh indah tiada taranya dalam hidup kita. Kita kagum hormat akan Dia. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh
amin. Baik Bapak Ibu, Allah kita heran, amin. Amin. Ya, silakan buat Bapak Ibu yang mau bersaksi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, cucunya 6. Wah, Tapi ada sekarang. Udah kuliah, udah mau wisuda bulan Februari yang Oh, pertama. Oh, puji Tuhan yang paling gede ya. Ya, Oh, 22 usianya. Aduh, Pak, cucu Bu. saya yang paling gede, cucu saya yang paling gede dari anak paling besar, ya udah umur, ya itu 22 juga. Ya kesaksian ya, anak saya yang terakhir ya, tahun 83 lahir. Ya, Ya. anak saya terakhir tuh, tahun 83. 23. Dia ini Desember tanggal 11. Nah, Oh. waktu anak itu baru 2 bulan lebih ya, belum 3 bulan berarti kan. Ya, 3 bulan kurang 12 hari ya. Itu kan. Nah, Ya. anak perempuan. Sekarang dia udah punya anak 2, udah punya anak 2 Wah. lahir tahun 83. Nah, itu kejadiannya. Waktu itu kita anak 4 ya, itu yang terakhir. Kita sebagai manusia Tuhan kasih pikiran dong, akal budi ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Masih baby kita bawa kan kemana-mana, bangga kan punya anak ya di sono. Aduh ketemu temennya lu udah punya anak, seneng kan. Ternyata pulang malam dia panas, nangis. Aduh kita laki bini nggak bisa tidur ya kan. Kalau anak begitu kan kita nggak bisa tidur ya. Gantian dah. Istri saya bilang gue udah capek. Ya udah sini. Ini gue besok mau kerja kan gitu lah, lama-lama kita berantem kan sama istri gara-gara anak. Tuh dari pengalaman 3 anak ini, yang keempat saya nggak mau dah kalau kemana-mana gue nggak akan ajak, kecuali ke dokter yang mau nggak mau kita bungkus deh ya, harus kan ke dokter mah penting kan gitu. Akhirnya kita mau tinggal, kebetulan ada ponakan saya lagi mau skripsi, katanya ya udah lu tungguin dah. Iya. Sudah, anak yang 3 udah ditaruh di mobil, udah di depan, mobil udah dihidupin. Zaman dulu kan nggak semua mobil ada AC kan, gitu. Jadi kepanasan kan di depan rumah saya kan 34 meter jauh panjangnya ke dalam, lebar 8. Jadi jauh dari depan. Anak udah pada cerewet nangis. Aduh, mana mami kok lama amat gitu. Maminya kan istri saya lagi ngurusin itu kan, bikinin susu yang ini untuk jam ini, untuk jam ini. Ini jangan sampai ngerepotin dia kan, dia mau belajar. Tinggal kasih air hangat, cek dikocok-kocok, nah kasihin dia nanti untuk jamnya ini gitu. Tujuannya kan, ini popoknya disediain di tempat tidur gitu, jadi nggak repotin. Saya masuk ke kamar, saya buka pintu, dia lama amat sih, saya bilang. Iya dong, tunggu. Dia bilang gini. Udah, saya ngelihat itu anak lagi tidur. Mukanya, begitu ada suara bilang, angkat itu anakmu juga. Suara itu halus, tapi saya sensitif. Terus kayak bopong aja kan gitu, saya empok gitu. Istri saya marah. Bilang mau buru-buru, sekarang tuh anak dimainin lagi. Gitu kan. Tapi saya nggak bilang sama dia bahwa saya dengar suara. Itu saya udah kayak kebawa dicocok hidung. Saya angkat aja tuh anak, saya bawa keluar. Udah nggak, bawa aja deh. Tutup pintu. Ponakan saya juga heran. Engkuh, manggilnya engkuh kan ya, anak istri saya. Tadi katanya mau ditinggal, Bu. Sekarang gimana? Enggak, udah angkat aja, bawa. Aku bawa. Kita berenang di Ancol. Ancol kan terbuka kan. Tahun 83, Ancol tahun 70-an tuh ya, dibangun lagi. Masih orang senang-senangnya ke Ancol. Lagi berenang, ada informasi, announcement, dipanggil nama Tirta, gini-gini. Saya langsung datang ke istri saya, dengar nggak tadi suara ada panggilan? Enggak. Ya udah tunggu deh. Ada panggilan nggak tahu ada apa. Saya langsung, waktu itu kan nggak pakai telepon kayak gini ya kan, ini kan ada Jakarta bisa ngobrol. Dulu kan kita pakai telepon koin tuh ya, telepon koin.
di mana ada telepon itu, di situ ada, kita telepon poin, balik telepon ke rumah. Ponakan saya bilang, rumah ambruk. Aku juga kaget, yang mana yang ambruk, gitu kan? Aku nggak ngerti. Nah, di kamar anak itu tadi ada, ya, ambruk udah kayak bom, hancur dari atas semua turun dulu. Dia juga, aku kaget, aku shock juga. Dia bilang, kayak bom, memang berantakan itu genteng, ya kan genteng. Ya kalau di sini gentengnya enteng, di sono genteng ya di Indo atau sendiri kan genteng berat kan. Gua bayangin kamar 4x3,5, kayu-kayunya semua ngantem ke jok-jok semua udah dah, pokoknya di kamar itu udah kayak bom jatuh meledak. Saya begitu buka pintu, nangis saya di depan pintu. Haleluya. Ini jawaban Tuhan. Ini Amin. jawaban Tuhan. Terus iya, istri saya terus lihat, dia diem aja. Dia baru tahu itu jawabannya, kenapa gua angkat itu anak kan gitu. Tadinya kan dia masih hatinya nggak enak kan, gua mau enak-enak di Ancol tapi disuruh jagain baby kan gitu ya. Itu luar biasa ya, luar biasa. Saya ingat itu anak kalau nggak hancur. Iya. Itu Tuhan ajaib memang di dalam hidup kita. Kalau kita ya kan dekat kepada dia lindungin. Apapun yang akan terjadi pada kita, dia tidak akan biarkan. Amin. Ya banyak orang terjadi kecelakaan, ini luar biasa, itu anak kalau enggak hancur. Ya, hancur. Mungkin juga kan bisa aja ponakan saya waktu lagi masuk ya kan kasih susu hancur, dia dua-dua hancur. Kan gitu. Nah, itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang ajaib. Dia Maha Kasih, melindungi kita. Kalau kita setia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya kita juga yang sudah dekat kepada Tuhan, jangan sampai anak cucu kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Maha Kasih, pelindung, ya. Itu aja. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Tirta. Haleluya. Tuhan senantiasa menyertai. Puji Tuhan seluruh keluarganya. Haleluya. Ya, siapa lagi? Bu Ira, ya Bu Ira. Kangen nih orang-orang tuh, lihat tuh kesaksiannya. Ya, puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Waktu hari Minggu kan acara saya padat ya Bu, pulang gereja. Ada lagi ngisi acara, saya sebagai pembicara, pulang lagi, ada lagi sampai rumah, mungkin saya kecapean, saya lupa ngunci pagar, saya lupa ngunci pintu rumah, memang kalau tidur nggak pernah kunci kamar. Jadi saya nggak sadar, saya tertidur sore-sore itu, pas bangun pagi, pintunya kok terbuka, saya buka, gampang, pagar juga. Tuhan itu melindungi Oma, saya nggak apa-apa, saya kan tinggal sendirian di rumah. Tuhan Yesus baik. Jadi malaikatnya berkemah di rumah orang benar. Itu terjadi karena saya bukan mencobai Tuhan untuk teledor gitu, enggak. Karena memang mungkin saking capeknya saya enggak periksa ulang gitu. Mau tidur aja blek gitu. Capeknya. Iya. Tapi Tuhan melindungi dengan ajaib ya. Saya utuh, semuanya nggak ada barang yang hilang, nggak ada orang jahat masuk. Sepertinya orang nggak lihat rumah saya mungkin, luar biasa. Ya, betul. Ya, ditutup oleh Tuhan. Nggak ada keinginan masuk. Nggak ada keinginan untuk masuk gitu. Ya, betul. Tuhan Yesus baik, terima kasih. Selalu bersyukur sama Tuhan. Amin. Gereja, sekarang tiba saatnya ya kita akan nyanyikan satu pujian untuk terima firman Tuhan dari Pastor Sylvia Magdalena. Silakan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kesaksian dari hamba-hambanya. Saatnya kita akan mempersiapkan hati ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum doa-doa kita naikkan kepada Tuhan, kita akan menaikkan pujian.
Aku percaya Tuhanku ajaib, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Engkau Tuhan sanggup menjawab. Amin. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Engkau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Mengasihi kami tanpa batas, tanpa syarat. Kasih-Mu begitu besar, tanpa melihat siapakah kami sesungguhnya. Apakah kami orang benar, ataupun orang yang seringkali masih menyakiti dan melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tidak pernah capek untuk memanggil kami, membawa kami kepada Engkau, untuk mengasihi kami begitu dalam. Terima kasih Tuhan, dalam setiap seruan doa permohonan kami, kehidupan kami, Engkau turun tangan untuk memulihkan kami, untuk melawat kami, untuk memberkati kami, menyembuhkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami rindu sekali lagi belajar kebenaran-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Malam hari ini yang sudah hadir di tempat ini, dibukakan hati kami, dibukakan pikiran kami, dibukakan pendengaran kami, dibukakan mata rohani kami Tuhan, untuk mengerti kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami malam hari ini. Demi nama Yesus Tuhan, Engkau beracara dalam pemberitaan firman ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Malam hari ini, berapa kita yang sudah hadir adalah kita yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Oke, Pak Derikson, boleh share untuk PPT-nya? Malam hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Yesus ya. Oke, sudah terlihat ya Ibu Bapak, saudaraku sekalian. Mari kita bersama-sama ya untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ya. Matius pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai 11. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari tempat kita masing-masing ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11.
Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Kita selesaikan saja sampai 13 ya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Ya. Ibu bapak, saudaraku sekalian, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya lihat kita di sini ada Ibu Heriani ya, dari Sumsel. Nah, ini teman saya deh kayaknya, enggak sih? Ibu Heriani Ginting ya, Sumsel. Hai Bu, salam, selamat malam. Halo, selamat malam Ya, Bu. ini istrinya Pak Pendeta Senaga kan ya? Iya Bu. Benar, ini teman pelayanan Bapak Ibu Saudara di penyuluh Kementerian Agama di Sumatera Selatan dan juga teman pelayanan di Lapas Kayu Agung Kabupaten Oki. Dan juga kami satu tim dalam pelayanan PWKI. Puji Tuhan malam hari ini beliau hadir. Selamat datang ya Bu. Gabung Bu Rini. Juga ibu-ibuku yang lainnya, ibu bapak, saudara sekalian. Agak lama kita baru ketemu dengan Pak Tirta nih. Saya juga udah lama enggak ketemu. Puji Tuhan malam hari ini hadir ya. Dan Bapak Ibu saudara yang lain. Baik. Sesuai puji-pujian yang kita naikkan tadi ya. Pujian pertama tadi, ku kagum hormat akan Engkau. Lalu yang kedua tadi, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Terus lagu yang ketiga tadi, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tuhan turun tangan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati. Saya itu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup saya, secara pribadi, keluarga, maupun juga dalam pelayanan. Ibu-ibu, sedikit saya mau kesaksian tentang iman kepada Tuhan sebelum kita masuk firman ini ya. Saya itu selesai program pendidikan S3 di UKI, itu kan dari tahun 2019 saya kuliah di UKI, Universitas Kristen Jakarta, mengambil program Doktor Pendidikan Agama Kristen. Sebelum-sebelumnya juga kuliah S2, MA, dan MTH ya. Saya itu orangnya senang belajar gitu, senang belajar dalam pengertian orangnya cepat bosanan gitu loh. Kalau nggak ada kegiatan itu saya tuh suka uring-uringan gitu ya. Jadi sebagai dosen saya bersyukur karena kalau sebagai dosen kadang saya dikasih mata kuliah berapa gitu dalam satu semester itu, jadi akhirnya memeras otak untuk mempersiapkan bahan gitu kan ya. Tetapi saat saya berapa tahun yang lalu, saya ini kok perasaannya tuh agak sepi kegiatan. Lalu itu muncul kerinduan untuk lanjut studi. Puji Tuhan, Tuhan izinkan. Karena memang saya pernah ngomong sama Tuhan begini, Tuhan jika Engkau berkenan sebelum usia 50 aku ambil program S3. Jadi kalau bisa sebelum usia 50 itu udah S3. Puji Tuhan ya tahun 2019 itu dengan cara Tuhan,
saya mendaftar di ada beberapa sekolah lah ya, sekolah teologi. Ada yang diterima, kemudian UKI, saya akhirnya masuk ambil UKI, dan UKI menjadi salah satu sasaran saya. Saya hanya berkata bahwa Tuhan, saya rindu di UKI karena program doktor pendidikan agama, kemudian agama Kristen ya. Dan setelah mengikuti tes dan segala macam, saya minta Tuhan izinkan aku bisa lolos tes ini ya di UKI ini. Ada beberapa tes yang dilewati. Aku bilang sama Tuhan, kalau aku sekolah, Tuhan, aku juga akan tetap melayani, tidak akan mengabaikan pelayanan. Itu permintaan saya. Puji Tuhan, lulus, akhirnya bisa menyelesaikan studi program doktoral kemarin 4 tahun. Nah, selesai kuliah Ibu Bapak, selesailah kuliah saya kemarin tahun 2002, gitu kan ya. Saya ngomong lagi sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini kan udah jadi penganggur, gitu ya. Maksudnya gini, enggak ada lagi kegiatan hari-hari itu yang mau menekan saya, gitu kan ya. Jadi saya enggak bisa nih kalau maksudnya walaupun pelayanan apa gitu ya, kalau enggak ada sesuatu yang membuat saya harus kerjakan ini, kerjakan itu. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tuh pengen ngantor loh Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kita melayani kan namanya kita pengembalaan, kan tuh jarang yang ngantor-ngantor gitu kan ya. Jadi kita mengatur diri kita sendiri gitu kan ya, kita melayani ini dan itu. Tapi saya tuh kalau pagi-pagi gitu ya, melihat orang-orang gitu ya, pergi ngantor, rapi, sudah apa semua, aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen sekali ngantor. Jadi jam-jam 7, jam berapa tuh udah ke kantor gitu kan ya. Nah Ibu Bapak Saudara sekalian tahu nggak? Nggak lama setelah itu, berapa bulan kemudian ada tes kemarin itu. Ada tes yang ASN itu ya, ASN P3K. Saya ikut gitu ya. Saya ikut dengan cara yang ajaib. Ya, dengan cara yang ajaib saya bisa mengikuti itu karena informasi dari pembimas kami gitu kan ya. Nah, saat saya sudah ikut tes beberapa kali, karena itu kan ini juga ya, dapat nggak ya saat kita seleksi administrasi disampaikan, selamat Silvia Magdalena, Anda lolos seleksi administrasi, puji Tuhan. Tapi kan masih belum tes-tesnya, masih ada yang lain ya. Masih ada tes pendidikannya lagi, ada tes soal-soalnya lagi gitu ya. Jadi saat tes itu berapa kali? 3 kali ya untuk kompetensi itu, kemudian wawancara, dan juga tes moderasi agama gitu ya Bapak Ibu Saudara. Aku minta terus sama Tuhan, berkananlah supaya bisa mengikuti tes ini. Dan nama Tuhan izinkan apa menjadi doa saya tadi tuh ngantor, akhirnya Tuhan izinkan lolos ASN P3K, kemudian Tuhan kirimkan ke Kabupaten Oki. Itulah tadi bertemu juga dengan Ibu Heri ya, Ibu Ginting tadi ya. Melayani di Kabupaten Oki ini, ketemu di lapas, kita melayani di lapas, saya dari Kemenak gitu kan ya. Akhirnya apa yang saya doakan tadi, saya minta ngantor sama Tuhan, Tuhan kasih gitu loh ya, Tuhan kasih. Setiap hari saya ngantor nih Bapak Ibu ya, jadi dari pagi sampai sore jam 4 gitu, istirahat siang jam 12 sampai jam 1. Nanti hari Jumat itu pulang 4:30. Nah saya pulang ke Palembang, Oki Kayu Agung ini kurang lebih 1 jam lebih ya. Jadi itu kalau naik tol gitu ya. Jadi saya hari Senin pagi-pagi sudah ke Oki langsung ngantor. Nanti hari Jumat sore saya pulang ke Palembang. Weekend saya melayani bersama dengan suami di Palembang gitu ya. Jadi saat di Kabupaten Oki ya ada banyak hal juga yang Tuhan boleh percayakan untuk terus melayani. Ya walaupun saat ini tetap juga melayani di Zoom online ya Ibu Bapak Saudara sekalian. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah Tuhan itu mendengar seru doa kita, permohonan kita. Dan Tuhan itu memberkati kita gitu loh ya. Tuhan kita tuh ajaib dan besar. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, apapun yang menjadi kerinduan dan harapan kita, yakinlah bahwa Tuhan tuh pasti dengar. Asalkan itu tuh sesuai dengan apa yang Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Jadi bukan dengan keinginan dan kehendak kita gitu ya. Tapi boleh dong kita punya keinginan, punya kerinduan, boleh saja. Asalkan itu kita minta persetujuan daripada Tuhan gitu ya. Itu tuh sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, itu kita bicara tentang iman ya Ibu Bapak sekalian. Belum lagi kalau kita kesaksian tentang pelayanan selama di Oki ini, kemudian di lapas. Aku tadi baru dari lapas Bu Ginting, karena aku jadwalku hari Rabu. Jadi besok ini pelayanan Ibu bersama suami. Ini suami istri luar biasa nih. Kurang lebih sejam atau 45 menit dari tempat mereka melayani di Gereja Baptis ya Bu ya. Mereka dari Teluk Gelam itu. Tadi Pak Derikson nih agak tahu nih arah-arah kita nih Pak Derikson ya. Karena ini perbatasan Lampung ya, perbatasan Lampung dari Teluk Gelam ke Kayu Agung gitu kan ya.
Ibu Ginting bersama suami Pak Sinaga dan juga kadang dengan anak mereka melayani beberapa warga binaan kita yang ada di lapas. Hari ini aku dapat kesaksian luar biasa dari anak-anak kita yang di sana ya, dari warga binaan kita di sana. Bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengah kota, di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, gitu ya. Nah, itu juga bicara tentang iman. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara tentang iman kepada Yesus. Iya. Nah, ayat ini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan, sorry, karena tadi agak ini, di mana aku tadi membacanya ya. Nah, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak kudapatkan di bangsa Israel. Nah, yang mengklaim atau yang mengkonfirmasi tentang iman daripada perwira Romawi kepada Yesus itu adalah Yesus sendiri ya. Karena iman ini kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang tidak real, maksud saya begini, sesuatu yang tidak kasat mata gitu loh ya, tidak bisa kita lihat dengan ukuran nilai-nilai tertentu, misalnya dari kita mengukur iman dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, yang paling tahu, yang paling hebat itu Tuhan yang Maha Tahu, dan dia mengkonfirmasi atau dia memberitahukan tentang iman perwira ini ya. Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak ditemukan di tengah bangsa Israel. Mengapa dia berkata demikian? Karena perwira ini berkata, aku tidak layak loh Tuhan menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, oke, lanjut Pak. Kita lihat selanjutnya. Nah, apa sih iman itu? Iman itu kata benda, sedangkan percaya adalah kata kerja. Iman dan percaya sama saja. Hanya iman kata benda, percaya kata kerja. Kata benda iman selaras dengan kata benda Ibrani emunah, atau kata kerja percaya selaras dengan kata Ibrani aman. Kata benda emunah berasal dari kata kerja aman ya. Di aman emunah. Nah, itu bahasa aslinya. Lanjut Bapak. Oke, slide selanjutnya. Nah, iman atau percaya. Jadi hampir sama lah, hanya tadi itu kata benda dan kata kerja saja ya. Kepercayaan atau percaya, faith belief ya. Emunah, aman. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Nah, percaya adalah kata kerja yang seperti ini. Mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata. Menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Percaya berarti yang tadi adalah kata kerja, menganggap atau yakin bahwa seorang itu jujur. Yang keempat menarik. Yakin benar atau memastikan dengan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu bahwa akan dapat memenuhi harapannya. Nah, ini. Yakin benar, percaya sungguh atau pasti akan kemampuan atau kelebihan sesuatu atau seseorang bahwa ia sanggup, bahwa ia dapat memenuhi harapannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan iman perwira tadi, dia mengatakan bahwa aku punya hamba sedang sakit di rumah. Dia sangat menderita. Dia lumpuh, dia menderita. Dia memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali lah ya. Dia sampaikan kepada Yesus itu, dia ngomong. Dia berkata bahwa ketika Yesus ke Kapernaum, datanglah seorang hamba perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lihat, dia punya penjelasan. Yesus, hambaku terbaring di rumah. Terbaring di rumah. Karena apa? Sakit lumpuh. Sakitnya bukan sakit biasa nih ya. Sakit lumpuh. Lalu tidak hanya lumpuh saja, tetapi perwira ini mengatakan ia sangat menderita. Ia kasih tahu keterangannya. Dan dia mengatakan bahwa datanglah ke rumah dan tolonglah, sembuhkanlah ya.
dan dia yakin betul kepada Yesus, dia sujud meminta, dia yakin bahwa Yesus Tuhan yang ada di depan dia, yang dia panggil Tuhan, itu bisa melakukan sesuatu yang dia harapkan atau memenuhi apa yang dia harapkan. Apa yang dia harapkan? Kesembuhan daripada hambanya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kita mau belajar apa sih dari iman kepada Yesus melalui seorang hamba ini, seorang perwira ini? Ya. Yang pertama adalah dia humble. Ya, humble. Humble-nya dari mana kita melihat? Ya, yang pertama tadi kita melihat dulu dia punya imannya ya. Dia punya iman kepada Yesus. Iman yang sangat besar kepada Yesus pada saat itu, di mana orang-orang sendiri, termasuk orang-orang Israel sendiri, nggak peduli dengan Yesus. Bukan saja tidak peduli, tapi menolak Yesus. Nggak mau percaya kalau Yesus itu Tuhan, nggak mau percaya kalau Yesus itu sanggup melakukan perkara yang ajaib, nggak mau terima Yesus dalam hidup mereka. Tapi perwira ini orangnya justru berbeda. Dia bukan orang Israel, ya, tetapi dia punya iman kepada Yesus. Nah, dari mana kita melihat sikap orang ini yang luar biasa? Selain dia beriman dan percaya kepada Yesus tadi bahwa dia pasti sanggup menolong hambanya, dia humble. Humble-nya di mana ya? Humble-nya tuh dan menjelaskan kepada kita ayat 5. Dikatakan bahwa seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ini menarik. Kenapa dituliskan di sini seorang perwira? Karena memang dia ini bukan orang biasa, bukan prajurit biasa. Dia ini adalah seorang perwira yang artinya punya posisi kedudukan dan jabatan tinggi, gitu kan ya. Tetapi di balik posisi jabatan kedudukannya yang sangat tinggi, yang bagus, gitu kan ya, dia punya sikap hati yang berbeda, yaitu humble, kerendahan hati, gitu ya. Yang menarik bagi saya saat saya ada di Kabupaten Oki ini, kurang lebih dari bulan Agustus saya di sini, saya Tuhan izinkan bertemu dengan seorang perwira ya, seorang yang hebat, yaitu Kajari Kabupaten Oki, ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oki, namanya Pak Diki Darmawan, ya. Tapi walaupun beliau sudah pindah ke Maluku Utara, namun dalam beberapa waktu, minggu bulan di sini Tuhan izinkan saya bertemu dengan beliau, saya ke ruangannya, kami berdoa bersama-sama dengan dari Kemenak juga gitu ya. Saya punya teman dari Kemenak, kemudian ada anak buahnya juga gitu ya. Dan dia minta supaya dibuatkan ibadah dan persekutuan di ruangannya dia setiap hari Kamis gitu. Saya melihat di sini seorang pejabat, seorang yang penuh dengan kesibukan, tapi dia masih ingat Tuhan, dia masih mau memuji, menyembah, dan muliakan Tuhan. Dia masih minta didoakan dalam pekerjaannya juga dalam keluarganya. Dan tidak hanya itu saja, bahkan menjadi buah bibir di Kabupaten Oki, Ibu Bapak Saudara sekalian. Kenapa jadi buah bibir? Karena dia sangat peduli dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dengan anak buahnya, pemerintahan yang ada, ya, itu banyak belajar dari beliau. Bahkan hari terakhir saat saya ketemu dengan beliau sebelum dia berangkat ke Palembang dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta lalu ke Ternate ya, ke Maluku Utara. Hari Jumat itu dia masih menyempatkan memanggil tukang-tukang beca masuk ke kantor Kajari, ke kantor Kejaksaan Negeri, itu sekitar 15-20 tukang beca itu dipanggil ke halaman kantor dan dia sudah mempersiapkan sembako, yaitu beras. Berapa karung-karung beras itu dibagikan satu-satu, saya juga ikut membagikannya. Hari itu berapa jam sebelum dia berangkat ke Palembang. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Dia sangat peduli dengan apa yang dilakukan dikerjakan di Kabupaten Oki. Walaupun tidak semua orang suka ya, karena pro kontra. Mengingat Kabupaten Oki itu mayoritas agama lain ya. Tetapi banyak orang diberkati, Ibu Bapak Saudara sekalian. Suatu ketika dia kirim foto ke saya. Dia kirim foto itu kegiatannya dia sedang membawa para tukang becak masuk ke rumah makan pagi sore. Ibu Eri Ginting tahu nggak? Itu rumah makan pagi sore itu kan di pasar dan itu termasuk rumah makan yang eksklusif lah kalau di Kabupaten Oki gitu ya. Dan tidak mungkin bagi para tukang beca itu akan ada di situ hanya dengan
hanya dengan diri mereka sendiri. Tetapi dia panggil mereka, dia kumpulkan mereka, kemudian dia traktir mereka makan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dia begitu peduli dengan orang-orang yang rendah hati, maksud saya. Dia begitu rendah hati ya di sini. Nah, kita lihat, makanya saya mau katakan bahwa perwira Romawi itu bukan cuma cerita ada di Alkitab, tapi kita menemukan orang yang memiliki jabatan tinggi namun punya hati humble, ya, punya kerendahan hati, gitu kan ya. Oh ya, maksudnya tuh dia peduli, dia memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini berkaitan dengan care. Care-nya di mana? Care itu artinya peduli. Care, perwira ini care banget. Ya, selain dia beriman, humble, dia care banget. Dari mana? Ayat 6 kita udah temukan. Ya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita. Ya, jadi kita melihat di sini, kalau kita mau ngomong, emang hamba ini hamba apa sih? Kalau kita bicara hamba ya dalam konsep Alkitab, mungkin kita pikir begini, karena dia perwira bisa jadi hambanya ini adalah anak buahnya, tapi nyatanya enggak juga. Dia bilang kok di situ, aku juga punya bawahan katanya, aku juga punya prajurit. Artinya kalau dia bicara tentang hamba, dalam perkataannya ini, hambaku sedang sakit. Itu bisa jadi memang budak, ya, doulos, gitu ya. Budak atau doulos dalam terjemahan bahasa Yunani itu adalah orang yang sudah dibeli menjadi milik tuannya dan dia nggak punya hak apapun untuk hidup. Mau diapain aja sama tuannya tuh dia nggak bisa protes, nggak bisa berontak, gitu kan ya. Itu kalau namanya hamba. Jadi ibaratnya hamba itu sudah dibeli, kemudian sudah dicap menjadi milik tuannya. Jadi dia nggak punya nilai, nggak punya harga sama sekali. Tetapi kita melihat di sini, kalau perwira ini mengatakan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Artinya orang yang dimarginalkan, orang yang dikesampingkan, orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain, gitu kan ya, justru menjadi kepedulian dan perhatian daripada seorang perwira yang hebat ini, yang tinggi ini, gitu kan ya, dengan pejabat posisi tinggi, gitu kan ya. Artinya bahwa dia melihat hambanya tuh begitu penting, gitu loh. Dia melihat hambanya tuh begitu berarti, begitu berguna. Toh terlihat dari penjelasan dia kepada Yesus, hambaku terbaring di rumah. Terbaring di rumah. Kenapa? Karena sedang sakit. Sakitnya sakit apa? Lumpuh. Ya. Lalu dia bilang, ia sangat menderita. Penjelasannya kepada Yesus tuh detail banget, gitu loh. Detail sekali. Apa yang dia sampaikan kepada Yesus mengenai hambanya itu tuh secara sistematis, secara apa istilahnya ya, benar-benar dijelaskan sedemikian rupa, ya, sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Apa maksud dia? Supaya benar-benar Yesus itu bisa memperhatikan, mempedulikan, menyembuhkan hambanya. Saking peduli, saking sayang, saking cintanya tentunya, atau saking apa istilahnya dia dengan hambanya itu, sampai dia tuh ngomongin semua tentang keberadaan hambanya itu kepada Yesus. Agar Yesus tuh mau datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya. Ini satu kepedulian yang luar biasa oleh seorang yang hebat seperti perwira ini. Seorang yang tentunya kaya, seorang yang tentunya berpendidikan tinggi, seorang yang tentunya disegani karena posisinya bukan biasa, gitu. Tapi dia punya perhatian dan kepedulian terhadap anak buahnya. Ya, oke, lanjut Pak. Oke, kita lanjut slide. Kemana Pak? Hilang? Masih ada Pak slide-nya. Oke, lanjut. Nah, di bawah. Nah, oke, ketika Yesus ke Kapernaum datanglah. Oke, udah kita jelaskan itu tadi ya. Lanjut Pak. Nah, care juga sudah tadi ya. Nah, nah ini dia. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, apa sih yang kita mau pelajari dari iman kepada Yesus oleh seorang perwira Romawi? Kalau saya melihat itu memang kuncinya itu beriman dan percaya kepada Yesus. Saat dia beriman percaya kepada Yesus, maka seluruh hal yang ada dalam diri Yesus itu menjadi bagian dalam hidupnya. Ya, sehingga dia menjadi seorang perwira yang humble atau yang rendah hati, dan menjadi seorang hamba yang care, yang peduli ya kepada hambanya. Ibu Bapak Saudara sekalian,
kondisi seperti ini ada di dalam diri kita dan ada di sekitar kita. Ya, apakah kita juga bisa memiliki iman seperti perwira ini kepada Yesus? Ya, dia yakin betul bahwa Yesus pasti bisa menolong dan menyembuhkan hambanya. Ada kalanya kita kalau ada masalah pergumulan, satu, bisa percaya dan beriman sungguh kepada Yesus. Tapi ada saatnya justru saat ada masalah pergumulan membuat kita justru nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak yakin kalau Tuhan sanggup untuk menolong kita. Biarlah hari ini kita boleh belajar. Yang kedua, saat kita beriman percaya kepada Yesus itu ada peningkatan dalam diri kita, sikap karakter kita, yaitu humble, sikap rendah hati. Ya, itu juga ada semua di figur Yesus, ya. Dan tentunya orang ini belajar dari Yesus. Bahkan dia sendiri itu punya sikap itu di dalam hidupnya. Dia mau percaya pada Tuhan dan dia mau rendah hati, peduli kepada hamba. Care, peduli, kepeduliannya luar biasa. Bagaimana dia mempedulikan seorang hamba. Aku yakin betul karena tadi dia udah bilang prajurit, anak buah, dan lain sebagainya, dia udah sebut di ayat sebelumnya. Artinya kalau hamba benar-benar hamba, doulos, dalam pengertian yang tidak berharga. Maksudnya begini, kalau zaman dulu hamba itu, ya itu tadi, sudah menjadi milik Tuhan. Jadi terserah Tuhannya mau ngapain. Nah, Anda, saya mau belajar percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus seperti perwira, miliki sikap rendah hati dan miliki sikap kepedulian terhadap siapapun di sekitar kita, keluarga kita, terhadap orang-orang masih belum percaya dan mengenal Tuhan, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, ya. Biarlah kita selalu peduli dan memperhatikan mereka. Oke, Ibu Bapak Saudara sekalian, demikian firman Tuhan kita malam hari ini. Silahkan di stop searchingnya Pak, kita akan berdoa sebelum nanti saya serahkan kembali ke Pak Derrickson. Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh amat terlalu baik dalam hidup kami. Malam hari ini firman-Mu berbicara kepada kami tentang iman kepada Yesus melalui seorang perwira Romawi. Itu juga yang akhirnya membuat dia memiliki sikap rendah hati dan peduli yang dia tunjukkan untuk seorang hamba atau seorang budak. Kami belajar Tuhan, mau memiliki iman juga kepada Engkau, bahkan iman yang begitu besar kepada Tuhan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kami, dan juga sikap rendah hati, kami menganggap semua orang lain berharga, bernilai dan berguna, bahkan tidak menganggap diri kami lebih baik dan lebih tinggi daripada orang lain. Demikian juga kami bersyukur untuk sikap care yang dimiliki oleh seorang perwira ini, agar kami pun juga memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Oke, saya kembalikan ke Pak. Amin, amin. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang hidup tentang bagaimana iman seorang perwira yang beriman dan juga rendah hati dan peduli pada hamba, walaupun dia hamba, tetapi perwira itu peduli dengan menghasilkan suatu kesembuhan, dan Yesus mengatakan tidak ada iman yang seperti perwira itu. Nah, kita akan masuk kepada doa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, mungkin ada yang mau didoakan, silakan Bapak Ibu. Nanti kita mendoakan Pak Alex Yunus ya, dan Ibu Hani yang dalam pemulihan karena operasi. Pak Alex Yunus ada saraf kejepit, sudah mengalami operasi. Mungkin ada yang mau didoakan juga. Ini Madam Christine sedang melayani korban perang Ukraina, dan juga ada badai juga di Perancis katanya. Kita doakan. Ya silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didoakan lagi. Ya silakan Ibu Lastiar, apa yang mau didoakan? Terima kasih Pak Derrickson. Ini Pak, apa ya? Kami kan tadi rapat di puskesmas. Ya. Jadi pesan makan dari luar karena kepedasan, pencernaan saya terganggu. Mohon didoain Pak. Pak, berarti cateringnya yang bermasalah ya?
Bukan Pak, perut saya kepedasan Pak, nggak Oh, jarang Pak makan dari luar. nanti doa berkat Ibu Sylvia ya. Setelah doa berkat nanti kita bincang-bincang, mungkin ada pertanyaan tentang firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Baik. Ya, kita akan berdoa, kalau tidak ada lagi kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya kita Minta dukungan doa anak saya Miguel ya Pak Derkson ya. Miguel di Jogja ya. Iya benar. Kemarin dia sempat ke UGD, cek darah, langsung darah puji Tuhan bagus. Tinggal pemulihan. Miguel di Jogja. Iya. Ya, sebelum kita berdoa syafaat, kita naikkan doa-doa kita nanti, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita percaya bahwa seperti firman Tuhan, iman itu tidak kelihatan, tapi kita dalam hidup kita dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti ya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan luar biasa, walaupun orang yang marginal, seorang hamba, tapi perwira itu peduli kepada hambanya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan saat ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati,
hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, yang menambahkan Tuhan iman kami. Tuhan, kami sadari bahwa kami tidak memiliki iman seperti yang ada di dalam hidup daripada perwira di Kapernaum Tuhan. Tuhan, namun kami ingin belajar dan belajar Tuhan, memiliki iman, bahkan juga melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena iman itu bukan hanya sebagai kata-kata saja Tuhan, tetapi sebagai tindakan yang harus kami perbuat Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan Tuhan firman-Mu, membagikan berkat firman-Mu bagi kami sehingga kami bertumbuh Tuhan, sehingga kami bangkit kembali Tuhan di dalam kepercayaan kami bahwa hanya Engkaulah Yesus satu-satunya pengharapan kami Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami Engkau mengetahui, bahkan seorang hamba sekalipun yang rendah, yang marginal Tuhan, Engkau tolong Tuhan hanya dengan satu kata sembuh, maka hamba itu sembuh Tuhan, karena iman dari perwira dari Kapernaum tersebut Tuhan, yang rendah hati, yang beriman, bahkan juga yang peduli akan hambanya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk peduli dan juga kami dapat memiliki iman dan percaya hanya kepadamu Tuhan. Seringkali kami Bapa menghadapi segala situasi, kami kalang kabut, kami seringkali khawatir, kami seringkali Bapa kecewa menghadapi segala sesuatu tidak seperti yang kami harapkan Tuhan. Tetapi kami harus menjalani semuanya itu Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap berharap kepadamu. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Inilah kami yang mengasihi Engkau Bapa, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan membuktikan kasih-Mu di kayu salib. Engkau telah mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami, bahkan oleh bidul-bidul-Mu Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Silvia, suami dan keluarga, dan juga pelayanan yang ada di Sumatera Selatan Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, bahkan juga urapan-Mu Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu dari segala gangguan apapun Tuhan. Engkau yang bela, Engkau yang menolong hamba-Mu Tuhan, bahkan dalam pekerjaan, cukupkan dalam setiap yang diperlukan Tuhan, bahkan juga dalam pelayanan Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa tempat daripada hamba-Mu dan suami dan keluarga melayani adalah daerah yang minoritas beragama Kristen Tuhan, namun kami percaya Tuhan justru disitulah kesempatan bagi daripada hamba-Mu, Ibu Pendeta Silvia bersama dengan suami dan keluarga untuk bersaksi tentang iman mereka, tentang kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan menambahkan jiwa yang percaya, bahkan pelayanan-pelayanan yang di penjara, orang-orang marginal yang ada di sana Tuhan, bahkan di pekerjaan sekalipun, jadikan hamba-Mu menjadi saksi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak daripada Ibu Pendeta Silvia, yaitu Mikuel yang ada di Jogja Tuhan. Tuhan, sakit penyakit apapun yang ada di tubuh daripada Mikuel Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan Mikuel Tuhan, sehingga dia dapat pulih kembali Tuhan. Karena Engkau yang menjadikannya, Engkau yang lebih tahu apa yang diderita, bahkan juga Tuhan, biarlah semuanya itu membangkitkan semangat ketika dia telah disembuhkan Tuhan, dan mengerti Bapa bahwa Engkau merasakan apa yang kami rasakan Tuhan, sebab kami ada di dalam Engkau Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus, bahkan juga pengobatan apapun yang dilakukan Tuhan, jamah Tuhan, biarlah menjadi kesembuhan bagi Miguel Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Alex Yunus Tuhan dan Ibu Hani yang baru saja menjalani operasi Tuhan. Bapak Alex Yunus yang mengalami gangguan ginjal, bahkan saraf kejepit, apapun sakit penyakitnya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, dan juga Ibu Hani Tuhan, apapun sakit penyakitnya Engkau yang lebih tahu Tuhan. Kami hanya dapat berdoa sebagai sahabat dan teman seiman Tuhan, untuk berdoa
menyampaikan kedua saudara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya pemulihan dapat terjadi Tuhan karena kuasa-Mu bekerja. Tambahkan iman, tambahkan percaya kepada mereka bahwa Engkau Allah turut bekerja juga Tuhan di dalam kesembuhan daripada Bapak Alex Yunus dan juga Ibu Hani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Madam Christine yang tidak hadir pada saat hari ini karena lagi menjalani pelayanan Tuhan, pelayanan korban-korban, bahkan pengungsi-pengungsi dari Ukraina Tuhan akibat perang, bahkan juga ada bencana badai di sana Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau lindungi hamba-Mu suami dan anak-anaknya di sana, bahkan seluruh tim pelayanan yang ada di sana. Engkau tolong Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, bahkan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang dibawa untuk percaya kepada Kristus Yesus. Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, Madam Christine yang ada di Perancis saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat Oma Sinta dan keluarga, dan juga PD Okumene yang dipimpin juga Tuhan, Engkau berkati, biarlah Tuhan dapat berjalan terus untuk tempat kami, sebagai wadah kami untuk berkomunikasi, sharing firman Tuhan, bahkan berdoa bersama, bahkan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat diberkati, walaupun kami dari berbagai tempat, berbagai gereja, namun kami dapat bersatu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, beribadah kepadamu. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Lastiar Silitonga Tuhan yang ada di Persuburan Tuhan, yang saat ini mengalami sakit di bagian pencernaan Tuhan. Tuhan, karena mungkin ada makanan yang mengakibatkan sakit perut Tuhan. Tuhan, mari Engkau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan di bagian tempat yang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Kau menyembuhkan Tuhan, memulihkan Tuhan, agar aktivitas daripada Ibu Lastiar dan juga Tuhan, kehidupan pekerjaannya tidak terganggu Tuhan. Tuhan, Kau pulihkan malam ini Bapa, agar esok hari dapat bekerja kembali Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menjadikan Ibu Lastiar, Engkau juga yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat semuanya yang hadir pada saat hari ini Tuhan, yang kami memiliki pergumulan masing-masing, mungkin berbeda masalah, berbeda pergumulan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa permasalahan pergumulan itulah yang membuktikan kami hidup, membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami, karena si jahat tidak senang jika kami hidup tenang beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu si jahat selalu menciptakan masalah, selalu menciptakan penghalang-penghalang bagi kami untuk tidak menyembah Engkau, untuk tidak beribadah kepadamu Tuhan. Persoalan apapun yang kami hadapi Tuhan, mari Bapa, Engkau Allah kami, yang menolong kami, yang membela kami, bahkan yang memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan, dalam setiap permasalahan, baik permasalahan keluarga, baik permasalahan pekerjaan, permasalahan pelayanan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya tidak terlepas daripada pengawasan-Mu, bahkan selai rambut kami jatuh, Engkau mengetahuinya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menolong kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Valentina, dan juga Ibu Seran, dan juga Ibu Martina, Ibu Haryani Ginting juga, bahkan Ibu Maria Listia, dan juga Ibu Liani, juga Ibu Ina Rido, dan Pak Tirta yang ada di Kanada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya Tuhan, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, ketika kami mendekatkan diri kepadamu, maka berkat-Mu tercurah bagi kami. Ketika kami bersatu di dalam ibadah ini, maka di dalam kesatuan hati orang percaya, berkat-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa, teman-teman kami masih banyak yang tidak hadir. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena pelayanan, pekerjaan, apapun Tuhan yang menghalangi. Dan jika karena sakit penyakit juga Tuhan, sembuhkan Tuhan. Jika karena masalah, Engkau Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sehingga Rabu yang akan datang kami dapat bersama-sama bertemu kembali
di dalam ibadah Jum ini Tuhan, dengan keadaan sehat, dalam sukacita, di dalam beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan kehidupan kami, bahkan PD, Okumene, segala suku bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selama. Haleluya. Kami serahkan doa berkat kepada Ibu Pendeta Silvia. Baik, Ibu Bapak Saudara kita angkat tangan kita dan Ibu Bapak Saudara sekalian mendengarkan ini memiliki kerendahan hati dan kepedulian kepada sesama. Dan biarlah engkau dimampukan untuk melakukan firman itu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang mati tersalib bagi dosa-dosa kita, dan dari Allah Roh Kudus akan menyertai memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, bahkan dalam setiap masalah pergumulan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Oke, salam Bapak Ibu. Ibu Pendeta Silvia, ya silakan buat Bapak Ibu yang mungkin ada bertanya atau sharing menambahkan ataupun menanggapi firman Tuhan yang baru saja kita dengar yang luar biasa ya. Iman dari perwira Kapernaum ini yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel yang lain. Silakan Bapak Ibu. Halo. Silvia di Palembang ya, saya pernah di Lampung tuh. Itu di Oki si ganas tuh orang-orangnya. Ya, Jakarta juga. Saya waktu di Lampung tahun 67 tahu, waduh, luar biasa orang-orang sono tuh. Ya maju terus, kita doakan selalu Silvi sehat ya. Puji Tuhan. Ada Ibu Martina di sini. Halo Ce Martinas, udah bergabung. Terima kasih Ce. Ini jemaat dari Palembang Pak, Gepek Kris. Puji Tuhan. Bisa rekan pelayanan. Shalom. Salam Bu Saron. Ibu Saron posisi Malaysia di mana ini? Saya di Johor. Oh di Johor, oke. Saya sekarang kirim nomor ini saya. Boleh, nanti kita simpan. Saya ada berapa kali ke Malaysia, ke Malaka, terus ada teman-teman pelayanan yang ada 2 yang bersaudara kembar itu, siapa nih namanya, saya malah jadi lupa nih. Sering ke Indonesia, ke Singapura, Malaysia. Kalau ada kesempatan, boleh datang lagi. Saya. Ibu Saron melayani juga? Saya memang ada melayani, saya baru mengenal Kristus dalam 6 tahun lepas saya sudah mulai pelan-pelan melayani Tuhan. Kerinduan saya adalah melayani Tuhan. Satu hari saya akan melayani Tuhan. Ini adalah kerinduan saya di masa depan saya. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau saya tidak kerja tadi saya sudah bersaksi dan kehidupan saya, sudah masanya sudah sampai juga. Semoga ada masa yang hari Rabu saya tak kerja, kita bisa join lagi dan kita bisa. Masih ada waktu, Bu Sharon. Silakan bersaksi apa-apa. Nanti semua sudah kemalaman. Belum. Salam kenal. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 7:30. Masih ada 20 menit lagi. Oke. Terima kasih memberikan aku kesempatan untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Saudara, saya akan bersyukur, terima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya bisa melayani Tuhan dengan sederhana di dalam gereja. Saya sangat bersyukur walaupun kita bukan yang seperti yang besar, kerinduan yang besar apa. Kita melayani Tuhan membuatkan waya dan membuatkan perjamuan itu membuatkan saya sangat bersyukur. Karena apa? Saya melewati kasih Kristus, saya baru bisa berdiri dan melayani Tuhan dan dengan segenap hati kita. Dan saya mau
saya mau berkata, di dalam saya kehancuran, di dalam kehidupan saya, di dalam saya tidak jalan, di dalam kehidupan saya, Tuhan selamatkan saya. Dan Tuhan membawa saya jalan dan kebenaran. Saya adalah seorang domba yang hilang, tapi Tuhan tetap di belakang saya dan mengejar saya dan mencari saya dan mendapatkan saya. Sampai hari ini dia membersihkan saya dengan bersih oleh darah Yesus. Maka saudara, saya boleh berkata, jangan sia-siakan kasih Kristus bersama kita. Kalau Tuhan sudah menselamatkan kita, jangan kembalikan kedosaan. Kasih Kristus dia memberikan kita dengan mahal. Saya sangat bersyukur sampai hari ini Tuhan menyelamatkan keluarga saya, dan keluarga saya satu persatu sudah diselamatkan. Di dalam keluarga saya sudah 9 orang sudah diselamatkan Kristus. 2 minggu yang lalu adik saya di Taiwan juga sudah diselamatkan Tuhan dan sudah dibaptis. Saudara, kita mengenal Kristus bukan jalan selalu rata dan bukan selalu senang-senang dan menikmati apa yang baik. Terkadang kita datang proses, bukan Tuhan tidak sayang kita, tapi Tuhan membentukkan kita di dalam iman kita, kedewasaan kita. Jangan berputus asa walaupun masalah datang, walaupun goncangan itu datang kepada kita tidak enak dan tidak nyaman. Percaya ada rencana Tuhan terindah di dalam kehidupan kita. Nikmatilah proses, walaupun proses tidak senang, tapi ada proses, ada buah yang kita akan melihat. Saya boleh berkata di dalam Zoom ini tidak kebetulan kita bisa berkumpul setiap Rabu. Ada berkat Tuhan melimpah kepada kita. Tetap dan semangat, jangan menyerah, ada masalah, ada proses, tetap mencintai Tuhan dan tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, walaupun bukan senang, tapi tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga memberikan aku kesempatan, walaupun sederhana, saya mengucapkan bersyukur saya bisa memuliakan Tuhan di tempat ini. Thank you. Terima kasih Bu Sharon, salam buat keluarga dan juga memberkati, dan semakin banyak lagi keluarga yang dimenangkan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau tidak ada lagi, kita akhiri ibadah kita, ibadah video kumene. Salam ketemu, sampai bertemu lagi di hari Rabu yang akan datang, Ibu Sharon ya, supaya lebih bersaksi lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bu Lastiar, Ibu Martina, Ibu Maria, Bu Liani, Pak Ahok, Tuhan berkati dimanapun berada. Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ibadah kami sudah berlangsung dengan baik. Tolong memberkati kami, berkati semuanya kami yang masih ada di Zoom ini Tuhan, bahkan juga kesaksian daripada Ibu Sharon Tuhan yang ada di Johor, Malaysia Tuhan, kiranya Engkau telah memenangkan 9 orang keluarga daripada Ibu Sharon Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Semakin banyak lagi orang yang dimenangkan melalui kesaksian dan pelayanan daripada Ibu Sharon Tuhan dan keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, dan kami akan berpisah satu sama lainnya. Ialah anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami, bahkan damai sejahtera-Mu yang melingkupi keluarga kami semuanya. Kami akhiri ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, kita semua yang percaya. Haleluya. Amin, amin, amin. Pak Ahok, Bu Sharon, Bu Lastiar, Pak sembuh. Saya lah, Bapak. Ya, ya, nomornya sudah dicatat Bu Sharon. Oke, berkati. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.